So, sebelum kita lanjut, ada yang mau disampaikan kah? Ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Tentang RPS sama jadwal. Untuk jadwal, coba saya cek dulu. Nah, ini semoga sudah nampak di kalian. Jadwal 7 pertemuan akan daring bersama saya dengan topik sendiri-sendiri. Terus nanti berapa jadi ini? 18, 10 pertemuan ya. Sorry. 11 pertemuan akan dilakukan praktikum secara di rumah masing-masing. Berikutnya nanti bergantian saya sama Bu Purna. Berikutnya nanti praktikum luring di kampus akan dibuat 2 shift pagi sama sore. Itu nanti bergantian juga. Mulai kalau dari rancangan saya ini 20 Juni. Tapi ini sifatnya tentatif. Kita cek kebijakan kampus dan kebijakan provinsi DIY seperti apa. Karena ini tidak mungkin tidak di kampus, tidak mungkin tidak di kampus. Ini nggak mungkin di rumah kalian karena peralatannya bukan peralatan yang biasa. Ada di rumah. Kalau ini semuanya hampir setiap rumah tangga punya, tapi kalau ini menggunakan alat-alat peralatan. Oke, saya buka. Ada yang mau menyampaikan pendapat atau pertanyaan? Monggo. Sambil saya cek di kolom komentar sudah ada Indira ngasih absensi, silahkan bisa diisi. Oke, ada yang ingin menyampaikan sebelum saya masuk ke materi? Atau sudah sepakat dengan kontrak perkuliahannya ini? Kalau sudah kita bisa lanjut. Kalau belum, apa yang masih mau didiskusikan, monggo. Halo? Sepakat Pak Dian. Oke. Sepakat Pak. Ya, kalau nulis sesuatu, kalau di kolom chat saya mungkin nggak baca ya, karena memang toolbarnya akan ketutup. Jadi silakan mending ngomong aja daripada nulis. Kalau mau menyampaikan sesuatu, diomong aja. Karena nggak terlihat di layar saya. Oke, kita masuk ke materi. Sudah tutup, ini 2019 sudah jalan. Kita masuk ke materi. Semoga nggak ketutup. Karena kalau ada anak yang masuk pasti terus jadi nutup layarnya Zoom kalian otomatis. Ya kan di sini ada ketutup ya, tak? Itu ini karena saya Oke, kita masuk ke pertemuan pertama tentang pangan fungsional. Sebelum masuk ke materi, saya ada beberapa gambar. Silahkan nanti teman-teman bisa bisa ditanggapi tentang gambar-gambar tersebut. Saya mau ini apa ya? Sebentar ya, saya close dulu, stop share dulu. Ini ada sesuatu yang nutup di sini di kalian. Saya share screen. Oke. Nah, buat teman-teman semuanya, khususnya mungkin yang di luar Jawa, karena saya tidak tahu ya di luar Jawa ada pola seperti ini atau tidak. Ini apa ya? Penjual apa? Teman-teman yang dari luar Jawa, bahkan ada yang dari Papua dan yang lain, tahu nggak sih ini penjual apa? Penjual jamu, Pak. Jamu, Pak. Oke. Jamu. Oke. Pernah ada yang konsumsi jamu mungkin sampai sekarang? Saya Pernah, Pak. Siapa nih? Saya. Iya banget. Rinda. Oke. Bentar, saya besok.
kalau Rinda dan teman-teman semua yang tadi bilang rutin mengonsumsi jamu, saya tanya ke kalian. Kalian konsumsi jamu buat apa? Karena haus? Atau karena kasihan penjualnya sudah tua? Atau ya biar milenial minum jamu? Atau ngelarisin temen? Ada 2019 jualan jamu. Ngelarisin temen biar jualannya laku dan yang lain? Atau ada alasan lain? Kenapa kalian masih Biasanya habis datang bulan itu loh, Pak. Oke. Ketika menstruasi, teman-teman cewek misalnya konsumsi jamu biar apa? Untuk meredakan Menambah stamina, Pak. Oke. Sama biar nggak bau badan. Oke, biar nggak bau badan, terus biar apa namanya dismenornya berkurang gitu ya. Jadi biar relax, perutnya nggak sakit lagi, nggak melilit, nah, moodnya juga mungkin lebih enak gitu. Iya, Pak. Oke, meskipun ada Feminat, meskipun ada asam mefenamat, meskipun ada mungkin mengonsumsi paracetamol, kalian tidak coba obat-obatan itu tadi? Coba. Enggak, Pak. Juga, Pak. Enggak, Pak. Berarti kalian mengonsumsi jamu karena punya tujuan yang jelas, yang mungkin bisa digantikan oleh obat, tetapi tidak mengonsumsi obat itu tadi, betul? Apa betul omongan saya? Kalian memilih konsumsi jamu karena memang apa namanya tadi mengurangi rasa sakit dan memilih, dan ada beberapa yang tidak konsumsi obat-obatan, meskipun juga sebenarnya obat-obatan juga bisa mengurangi rasa sakit, tapi kalian lebih milih jamu gitu. Iya, Pak. Iya, Betul. Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Oke, berarti minum jamu karena ada tujuannya jelas. Bukan untuk mengurangi rasa haus, tetapi ada manfaat yang ingin kalian kejar, gitu kan ya. Terus yang sebelah ini tahu nggak apa? Ocati ya, Pak, atau matcha? Oke. Matcha. Ocha itu teh, bahasa Jepangnya teh ya, ocha itu. Nah, ini teh tapi varian teh hijau. Ada yang pernah mengonsumsi teh hijau? Bukan rasa teh hijau, bukan rasa, tapi teh hijau, beneran teh hijau. Baik itu celup maupun serbuk seperti ini. Saya, Pak. Oke. Saya, Pak. Sambil saya tak cek privasi. Mengonsumsi, maaf. Kalian mengonsumsi teh hijau, kenapa? Ada alasannya enggak? Kalau lagi pengen aja sih, Pak. Oh, no. Oke, selain yang lagi pengen, lagi haus, ada alasan lain? Rasanya enak. Enak, oke. Selain Buat rasa enak, melancarin pencernaan juga bisa, Pak. tapi kamu konsumsi teh hijau untuk melancarkan pencernaan atau bukan? Iya. Kalau habis makan biasanya. Oke, berarti setiap kali pengen pencernaan lancar, kamu minum teh hijau. Saya balik. Iya, Pak. Lalu apa? Maaf, Kak Dian. Gimana? Ada yang belum di breakout. Namanya Josepa sama Juan. Juan barusan sudah. Oke, Elias baru masuk nih. Elias namanya masih fisiologi lanjut. Jadi gimana saya tahu ini kelasnya sudah bukan fisiologi? Maka silakan teman-teman semuanya namanya diganti jadi tahun, strip atau underscore boleh, slash boleh, nama. Jangan pakai nama mata kuliah. Itu akan merepotkan betul. Oke? Oke, sudah masuk semua. Juan dan yang lain. Barusan Elias sudah masuk. Oke, saya lanjutkan lagi soal teh hijau. Tadi saya tanya, siapa minum teh hijau? Si A, si B ngomong, minum teh hijau buat apa? Ada yang ngomong melancarkan pencernaan. Maka saya sekarang tanya, saya balik pertanyaannya. Maka ketika pencernaanmu tidak lancar, atau pengen pencernaannya lancar, kamu minum teh hijau. Itu yang kamu lakukan. Apakah betul atau tidak?
Cuma kadang-kadang sih Pak, jadi Oke. nggak terlalu ketergantungan gitu. Oke. Ada lagi yang lain selain untuk melancarkan pencernaan? Alasan lain? Teman-teman yang lain pernah konsumsi teh hijau? Di sini ya jarang sih memang yang konsumsi yang asli teh hijau. Teh hijau celup deh. Teh hijau cap kepala jenggot. Nah, itu teh hijau. Diklaim sebagai teh hijau. Nah, ada yang konsumsi itu enggak? Di sini, teman-teman mahasiswa ada yang konsumsi teh hijau, teh celup gitu. Merek apapun terserah. Ada? Ada, Pak. Ada, Oke. Pak. Tujuan kamu konsumsi itu selain buat kenikmatan, rasanya enak, lagi haus aja karena ada di rumah, mungkin punya orang tua, minum coba. Ada alasannya atau enggak? Alasan spesifiknya apa? Dari kalian sendiri. Kalau saya Pak, kalau misalnya konsumsi teh celup itu nanti ampasnya buat maskeran gitu Pak. Oke. Berarti berarti kamu konsumsi teh hijau buat ngejar ampasnya aja. Enggak sih Pak, sekalian. Oh, sekalian. Oke. Berarti tujuannya bukan airnya ya, tapi ampasnya. Tujuan utamanya sebenarnya ampasnya. Ya, minumnya juga Oke. tujuannya sih Pak. Oke. Sekarang mungkin tidak mengonsumsi teh hijau, tapi tahu nggak tujuan utama banyak orang mengonsumsi teh hijau untuk apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Meskipun kalian mungkin nggak konsumsi teh, nggak apa-apa. Tapi di pasaran teh hijau dipromosikan untuk apa dan punya Buat diet. manfaat apa? Buat diet? Iya Pak, buat diet Langsing, Pak. biasanya. Buat langsing? Oke. Artinya, misalnya nih saya pengen langsing, coba teh hijau, gitu betul? Pola Iya Pak, pikirnya- betul. Oke, berarti ketika ada dua pilihan di meja, ada teh hijau, ada teh celup sariwangi biasa gitu ya, teh melati biasa. Maka ketika saya benar-benar pengen kurus, saya hari ini berusaha pengen kurus, di meja ada dua teh nih. Maka yang dipilih adalah teh Hijau. Oke. Teh hijau Pak. Oke, itu yang benar terjadi di masyarakat kita. Karena banyak orang akhirnya membeli sesuatu, mengonsumsi sesuatu karena ada tujuan khususnya. Oke, bukan untuk ini karena enak, karena haus, karena kepingin, itu bukan. Tapi ada tujuannya. Dari gambar ini kita belajar. Tadi teman-teman minum jamu hanya karena setelah menstruasi meredakan rasa sakit. Kalau enggak menstruasi lagi biasa, minum jamu tujuannya bukan untuk itu, ya lagi pengen aja. Tapi ketika menstruasi, lagi sakit perutnya, itu minumnya jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit. Dan itu sudah tertanam betul di ingatan kalian masing-masing tadi yang mengonsumsinya. Termasuk buat teh hijau ini. Mungkin kalian belum atau tidak, tetapi di sekitar itu banyak orang-orang yang berusaha banget buat diet, berusaha banget buat nurunin berat badan, akhirnya minum teh hijau. Ada manfaat yang ingin dikejar. Apakah manfaatnya itu betul atau tidak, itu diskusi nanti. Tetapi ketika saya ingin kurus, saya minumnya teh hijau. Ketika perut saya sakit karena menstruasi, saya minumnya jamu. Tidak sebaliknya. Ketika menstruasi, saya minumnya teh hijau. Atau ketika ingin kurus, saya minumnya jamu. Tidak. Jadi setiap produk punya sesuatu yang ditawarkan sendiri-sendiri. Ingat ini omongan saya. Ada setiap produk yang ingin ditawarkan sendiri-sendiri. Artinya ada sesuatu di jamu yang tidak dimiliki oleh teh. Ada sesuatu di teh yang tidak dimiliki jamu, apalagi dimiliki oleh air putih, kopi, atau teh yang lain bahkan. Jadi spesifik. Kita lanjut ke contoh yang lain, biar kita bisa masuk ke pemahaman tentang pangan fungsional. Ini apa? Ada yang tahu ini apa? Makanan ini? Tiwul. Tiwul, oke. Tiwul, Yang Pak. teman-teman di luar Jogja, di luar Jawa, tahu nggak sih? Ada di daerah kalian nggak sih?
Teman-teman yang di Kalimantan, Sumatera, itu ada. Tiwul ini ada. Yang di Papua, Corinus, Juan, siapa lagi yang cewek ya? Satu lagi yang kayak ada di Papua juga. Itu ada nggak sih tiwul di wilayah kalian? Nggak ada, Pak. Di tempat saya nggak ada, Pak. Apa? Tak ada. Oke. Maka itu tadi saya mohon maaf ketika memberikan contoh, barangkali di tempat kalian juga nggak ada. Ya, tetapi ini buat pengetahuan kita bahwa ada yang namanya tiwul. Tiwul ini dikonsumsi oleh masyarakat Jogja bagian selatan karena beras saat dulu beras itu jarang, susah buat nanam padi, maka yang tanam adalah ketela. Ketelanya banyak dan bisa membusuk, dibikinlah tiwul, enak. Tapi sekarang orang konsumsi tiwul bukan karena nggak ada beras, bukan karena nggak bisa beli beras, tetapi ada tujuan lain. Biasanya karena saya sekarang lagi mau diet, kurangi nasi, makannya tiwul. Ada tujuannya juga. Gitu. Termasuk di sebelah di sini, termasuk di sebelah sini ada ketutup ya. Ada gambar tentang olahan mie instan. Mie instan di sini tertulisnya dari bayam, dari buah naga, dari daun katuk, dari wortel. Itu artinya di sini ada sayurannya. Kalian nanti bakal bikin ini praktikum. Nah, ini maka para penjualnya yang diharapkan adalah kalau kamu makan mie instan ini yang versi sayur bayam misalnya, maka diharapkan manfaat yang ada di bayam itu kamu konsumsi tanpa harus kamu makan bayam. Manfaat yang ada di daun katuk itu tidak kamu dapatkan tanpa kamu daun katuk. Nah, varian ini manfaatnya sendiri-sendiri. Itu yang ingin ditawarkan. Jadi berbeda-beda antara, mohon maaf ini koneksi internet saya sepertinya barusan ada notifikasi lemot. Nanti kalau ternyata omongan saya terputus, silahkan disampaikan ya. Artinya ketika kalian milih ini, bahkan mungkin di samping merek yang lain, ada manfaat yang ingin kalian dapatkan. Di sebelah itu ada mie instan Indomie. Saya sebut misalnya Indomie. Di sini ada Indomie yang varian apapun terserah. Tapi di sini ada mie instan merek ini dengan sayur bayam. Ketika kalian tahu manfaat bayam, manfaat buah naga, manfaat katuk, otomatis kalian bisa memilih ini. Gitu. Tentang rasa dan yang lain. Tetapi ketika melihat manfaatnya, kalian milih ini. Nah, saya coba next lagi. Ini yang coba saya lakukan kemarin 1 tahun yang lalu barangkali. Saya belajar. Sebenarnya ketutup sebentar. Saya semester lalu, tahun lalu, saya bikin penelitian di kampus. Ini saya menggunakan umbi ini. Saya tidak tahu nama di tempat kalian apa, tapi kalau di Jawa ini namanya ganyong. Sudah jarang orang yang tahu mungkin umbi ganyong. Mirip lengkuas, tapi gedenya minta ampun. Umbi ganyong ini punya informasi, dia seratnya tinggi, dia bagus untuk orang diabetes. Maka ini saya ingin manfaatkan. Orang dulu konsumsi ganyong seperti ketela, direbus, dimakan langsung enak. Tapi sekarang sudah nggak konsumsi. Padahal ini punya manfaat kesehatan yang baik. Maka saya ingin mengenalkan produk kreasi saya sendiri yang punya manfaat kesehatan. Kalau mengonsumsinya, saya bikinlah snack bar, tapi jadinya seperti brownies. Ini bahan bakunya seperti ini. Ada gula diabetes, ada margarin, ada gula pasir, ini tepung. Terus ini hijau ini satu. Ini adalah serbuk daun kelor, ya, Moringa olivera.
serbuk daun kelor juga punya manfaat bagus juga buat kesehatan. Nah, ini saya combine semuanya, saya olah menjadi sajian seperti ini. Ini saya jadikan penelitian dan ini saya bagikan ke teman-teman prodi D3, gizi dan teman-teman dosen saat. Nah, ini bisa disebut makanan fungsional. Kalau kita makan ini, saya ngasih iklan nih. Kalau kita makan ini kamu sudah makan daun kelor, kamu sudah makan umbi kanyong, maka manfaat yang ada di daun kelor, manfaat yang ada di umbi kanyong, kamu bisa dapatkan. Tanpa kamu harus makan umbi kanyongnya langsung atau daun kelornya langsung. Gitu. Nah, ini disebut makanan fungsional. Ada kelebihannya. Kenapa minum jamu? Oh, kalau minum jamu bisa mengurangi rasa sakit ketika menstruasi. Kenapa minum teh hijau? Oh, bisa membantu diet. Kalau kamu mau diet. Jadi ketika diet nggak minum jamu. Ketika diet nggak minum ini. Nggak makan ini. Jadi setiap makanan, produk makanan itu punya tujuannya sendiri-sendiri. Ada komponen yang mendukung tujuan itu dan bisa dikonsumsi secara rutin sebagai makanan. Nah, di sini ada dua produk. Yang satu adalah suplemen vitamin E, suplemen vitamin E. Yang satu adalah suplemen untuk meningkatkan sistem imun. Nah, ketika COVID kemarin pandemi berlangsung, ini banyak iklan-iklan menyampaikan tentang suplemen ini. Oh, kalau kamu pengen sistem imunmu sehat, kuat, bebas dari COVID, aman dari COVID, cepat sembuh, bebas dari penyakit, minumlah ini. Itu diiklankan. Setiap hari minumlah, konsumsilah ini. Nah, itu klaim kesehatan. Jadi kalau pengen kulitnya cantik, konsumsinya Natur E, bukan Imbus. Kalau ingin sistem imunnya kuat, konsumsinya Imbus, bukan Natur E. Nah, tapi pertanyaan saya mau bertanya, apakah dua ini termasuk pangan fungsional atau bukan? Silahkan, ada pendapat? Kalau tadi kita punya jamu, punya teh hijau, punya tiwul, kita punya ada gambar tentang apa ya? Ada mie instan ini, terus saya punya snack bar dari kayak gandong dan daun kelor. Sekarang ada Imbus sama Natur. Untuk produk ini apakah bisa disebut pangan fungsional? Kalau yang tadi pangan fungsional semua, kalau ini apakah bisa disebut pangan fungsional? Coba, ada pendapat? Kalau menurut saya iya, Pak. Oke. Ini siapa? Rinda kah? Saya nggak hafal suaranya. Rinda, Pak. Oke, kalau selain Rinda, ada yang pendapat lain? Apakah sependapat sama Rinda atau berbeda pendapat? Silakan. Menurut saya iya, Pak. Oke, ada yang berpendapat ini bukan pangan fungsional? Ada nggak? Halo, dari 41 anak, ada yang berpendapat ini bukan pangan fungsional? Nggak ada? Siapa nih? Elena Venaya. Oke, Elena Venaya berarti memiliki pendapat Imbus dan Natur E bukan pangan fungsional, betul? Ya. Oke. Apakah Rinda dan teman-teman itu yang benar atau Elena yang benar? Slide. Oke, gambar-gambar kita tutup dulu. Kita lanjutkan. Oke, definisi pangan fungsional. Ini ada dua definisi yang memang
definisi lama 96 sama 2001 secara internasional dan definisi dari BPOM. Nah, pangan fungsional ini pangan yang karena kandungan ada komponen aktifnya itu memiliki manfaat kesehatan. Gitu. Jadi ada komponen yang diunggulkan dari pangan tersebut. Itu namanya pangan fungsional. Kenapa kamu minum tadi makan jamu? Minum jamu, minum jamu bisa mengurangi rasa sakit ketika menstruasi. Kenapa nggak minum air putih? Oh, ya, jamu yang bisa menurunkan rasa sakitnya. Berarti ada sesuatu di jamu yang tidak ada di air putih. Ada sesuatu di teh hijau yang tidak ada di kopi. Ada sesuatu di teh hijau yang tidak ada di teh yang lain. Maka itu disebut pangan fungsional. Ada komponen aktifnya yang memang diunggulkan dan diarahkannya ke kesehatan. Nah, kalau pangan fungsional berdasarkan BPOM, itu ya tidak jauh berbeda. Ada 1-2 jenis komponen ini yang setelah dikaji ini ternyata punya manfaat buat kesehatan. Ya tidak jauh berbeda pengertian. Ini keganggu saya. Sebentar. Saya sudah lama baru masuk. Oke, saya lanjut dulu. Nah, tadi disampaikan tentang manfaat untuk di bidang kesehatan, manfaat kesehatan bagi tubuh. Manfaat kesehatannya apa sih? Ini dari rangkuman dari buku dan artikel yang saya bagikan ke kalian di e-learning, itu ada beberapa manfaat yang ditawarkan oleh bidang pangan fungsional. Maaf ini pasti ketutup di kalian, tapi semoga ini karena tadi ada notifikasi tentang ini harus diganggu, ini nggak akan selesai. Saya stop chat dulu, ini nggak akan selesai notifikasinya, bakal muncul terus. Saya ulangi lagi. Oke. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 manfaat di bidang kesehatan yang ditawarkan oleh makanan fungsional. Pertama, untuk pertumbuhan awal dan perkembangan di masa-masa awal. Ini biasanya untuk ibu hamil, anak bayi dan balita. Nah, itu diberi pangan fungsional tertentu. Misalnya, untuk ibu hamil dan menyusui biar produksi ASI-nya meningkat, biasanya mereka konsumsi apa? Ada yang tahu? Di masyarakat? Daun katuk bukan, Pak? Oke. Daun katuk itu dipercaya oleh masyarakat untuk ibu menyusui ASI-nya bisa kencang. Ada komponen di daun katuk yang tidak ada di daun bayam, apalagi daun yang lain. Kita lanjut lagi. Untuk pengaturan keseimbangan energi dan berat badan. Contohnya, tadi teh hijau. Oh, kalau kamu mau kurus, minumlah teh hijau. Karena teh hijau ternyata bisa punya mekanisme bla 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 bla. Oh, kalau kamu mau gemuk, nah sekarang gantian. Kalau kamu berat badannya mau meningkat, konsumsilah ini. Karena ini bisa meningkatkan berat badan dengan cepat. Yang ketiga, ada fungsi jantung dan pembuluh darah, fungsi kesehatan kardiovaskuler. Misalnya menjaga manfaat konsumsinya untuk manfaat kardiovaskuler itu misalnya adalah produk-produk dengan suplemen vitamin E dan asam lemak dari minyak ikan misalnya. Itu bisa diarahkan untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ada tujuannya. Untuk melawan stres oksidatif, berarti mencegah sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas. Jadi misalnya ada suplemen vitamin C.
atau makanan ini diperkaya dengan vitamin C, mengandung vitamin C. Itu bisa disebut sebagai salah satu klaim kesehatan. Untuk kesehatan usus dan mikroflora di saluran pencernaan. Contoh paling gampang Yakult. Kalian minum 2, kalau saya minumnya setiap hari 1. Setiap hari sejak awal pandemi kemarin sampai sekarang. Karena saya ingin mengejar manfaatnya. Maka saya pilihnya Yakult, bukan merek lain atau bukan merek lain. Maksudnya bukan produk lain seperti misalnya soda, bisa enggak. Jadi ada manfaat kesehatan yang saya kejar. Ada manfaat berikutnya adalah untuk kesehatan mental dan performa secara fisik. Misalnya tadi kalau kamu konsumsi makanan minuman berenergi ini, maka bisa membantu kamu untuk memiliki energi yang cukup. Untuk performa fisik dan kebugaran ini juga bisa, misalnya nanti konsumsi ada konsumsi herbal tertentu untuk meningkatkan performa secara fisik dan kebugaran. Maaf, itu Pak. ada. Ada yang belum di breakout, Pak. Elin, Pak. Oke. Nah, itu. Oke, sudah masuk. Oke, itu adalah 7 manfaat kesehatan yang secara kelompok, ada 7 kelompok manfaat kesehatan yang dapat ditawarkan oleh berbagai macam functional food. Kali nanti ada tambahan, kita akan cek di slide berikutnya. Oke, apa sih komponen dari senyawa di functional food yang diunggulkan, yang katanya tadi bisa menurunkan berat badan, yang katanya bisa menjaga kesehatan imun, dan yang lain? Ada banyak komponen, dari vitamin, aneka mineral, mulai dari asam lemak, sampai komponen-komponen lain yang belum tertulis di sini. Misalnya konsumsi isoflavon dari kedelai. Konsumsi susu kedelai ini katanya bisa membantu menghaluskan kulit, bisa menjaga kesehatan kulit, bisa membuat kulit menjadi lebih lembut, misal. Itu klaim kesehatan. Nah, karena ternyata di susu kedelai ada komponen kedelai. Dari kedelai ada isoflavon. Jadi diarahkannya ke sana. Isoflavon inilah yang punya manfaat kesehatan. Oh, ada polifenol di teh. Maka kalau konsumsi teh, katanya bisa menjaga kesehatan secara umum, termasuk membuat kurus dan yang lain. Nah, ini ada yang dikejar dari sini. Ada banyak sekali. Nah, ini belum tentu di setiap pangan, bahan makanan itu lengkap semuanya, itu tidak. Pasti ada yang diunggulkan. Di mana komponen ini menjadi komponen unik yang tidak ada di bahan makanan lain. Gitu. Kita next dulu. Nah, BP POM itu membuat beberapa persyaratan. Di layar ini ada 3, di layar berikutnya ada 3. Berarti ada 6. Komponen pertama itu adalah memenuhi kriteria sebagai pangan fungsional. Jadi BP POM mulai memiliki syarat untuk pangan fungsional itu apa sih? Inilah syarat untuk pangan fungsional. Ini mengganggu lagi. Ketutup ya sama ini. Ada yang ketutup nggak sama kotaan di sini? Ada Pak. Tidak begitu mengganggu. Iya, Oke. Pak. Nggak apa-apa lanjut atau mau saya stop share dulu? Lanjut juga, Lanjut Pak. aja Pak. Lanjut aja, Pak. Oke. Di sini ada syarat-syarat pangan fungsional. Ada 6 berdasarkan BP POM. Nah, pertama adalah memenuhi kriteria produk pangan sesuai ketentuan keputusan Kepala BP POM. Kriterianya apa? Ya ini tadi kriterianya. Yang kedua adalah menggunakan bahan yang memenuhi standar mutu dan persyaratan. Nah, standar mutu persyaratannya apa? Nanti ditetapkan sama mereka. Terus punya manfaat kesehatan. Jadi kalau nggak punya manfaat kesehatan, ya tidak bisa disebut pangan fungsional. Kenapa kamu makan daun ini? Waduh, nggak tahu. Karena sudah terbiasa aja dari kakek nenek saya makan daun ini, sayuran ini. Lah, kamu ngejar apa dari situ? Nggak tahu juga.
maka itu tidak bisa disebut sebagai pangan fungsional. Meskipun ketika mengonsumsi itu ada manfaatnya buat tubuh, tetapi dia mengonsumsinya tidak tahu. Satu, tidak tahu. Yang kedua, belum diteliti. Maka di sini ada kajian secara ilmiah. Tim mitra Bestari itu adalah komponen di artikel ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah. Jadi kenapa konsumsi warga di Jawa Barat misalnya, saya kasih contoh. Konsumsi sayuran di Jawa Barat itu tinggi. Oh, ada lenca. Sayuran konsumsi lenca di Jawa Barat itu tinggi. Kenapa kamu konsumsi lenca? Atau kenapa kamu konsumsi oncom? Oncom itu pangan fungsional. Tetapi apa sih di oncom yang menjadi komponen utama yang diklaim punya manfaat kesehatan? Oh, oncom mengandung prebiotik, mengandung probiotik juga. Oh gitu. Jadi ketika konsumsi oncom bisa mendukung kesehatan. Iya. Nah, coba diteliti. Orang mengonsumsi oncom terus dicek manfaat kesehatan. Kalau terbukti, maka oncom adalah pangan fungsional. Dan bisa dipasarkan secara bebas. Dengan klaim tersebut. Kalau belum sampai tahap itu, ya oncom boleh dijual bebas, tapi jangan bilang oncom punya manfaat kesehatan. Nah, ini apa namanya perbedaan konsep. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan nanti bisa langsung. Syarat keempat ini, yang paling penting, makanya saya bold. Mohon maaf kalau tadi ketutup, saya coba bacakan. Disajikan dan dikonsumsi sebagai makanan dan minuman sehari-hari. Ya. Artinya, kamu makan sebagai layaknya makanan minuman sehari-hari. Kamu makan oncom setiap hari boleh? Boleh. Kamu minum jamu setiap hari boleh? Boleh. Kamu minum jamu, minum teh hijau, makan mie instan tadi yang ada seri-serinya itu tadi sebagai makanan sehari-hari boleh? Boleh. Konsepnya adalah itu adalah makanan, itu adalah minuman. Bukan tablet, bukan kapsul, bukan serbuk, bukan sirup, atau bukan injeksi yang lain. Ya, jadi pangan fungsional bentuknya adalah makanan dan minuman, bukan tablet, bukan kapsul, bukan puyer, bukan serbuk, bukan sirup, itu bukan. Maka saya tadi tanya soal imbus dan vitamin E. Apakah imbus dan vitamin E adalah pangan fungsional? Pak. Bukan. Ya. Jadi yang betul adalah tadi Elena Venaya betul bahwa imbus dan tablet suplemen vitamin E atau suplemen-suplemen yang lain itu bukan functional food. Karena dia bentuknya sudah dalam bentuk tablet, kapsul, puyer, sirup, dan yang lain. Dia bukan makanan dan bukan minuman. Sehingga dia bukan functional food. Lalu itu apa? Ya. Nanti di semester berikutnya, kalau ada mata kuliah pilihan, namanya isu mutakhir di bidang gizi, kalian akan baca ini. Ada yang namanya nutraceutical, ada yang namanya suplemen, ada yang namanya functional food. Apa sih perbedaannya? Tapi mata kuliah pilihan boleh dipilih, boleh enggak. Kita lanjut lagi. Memiliki karakteristik seperti ada penampakannya, ada warnanya, ada teksturnya, ada cita rasanya, ada konsistensinya, lembut, cair, padat, dan yang lain. Maka inilah yang tadi disebut makanan. Jamu, ada aromanya, ada warnanya, ada rasanya, ada teksturnya, kadang ada yang kental, ada yang cair, ada yang tidak kental. Terus tadi teh hijau ataupun mie instan tadi, ya ada warnanya yang berbeda dengan mie instan lain. Ada karakteristik sensori seperti ini. Dan
ini tadi, komponen pangan fungsional ini tidak boleh memberikan interaksi. Artinya gini, jangan sampai ketika kita konsumsi aneka macam makanan tadi, pangan fungsional tadi, itu jangan sampai saling mengganggu metabolisme di dalam tubuh. Kalau sampai saling mengganggu, maka tidak boleh dikonsumsi. Misalnya, kita konsumsi antibiotik, terus tidak begitu lama kita konsumsi produk-produk dairy food, susu, yogurt, dan yang lain. Itu nanti di dalam tubuh akan memberikan interaksi. Komponen kalsium yang ada di susu itu nanti akan memblok metabolisme obat. Jadi mengganggu. Obatnya nggak efektif. Sama aja nggak minum obat. Atau dampak kedua justru menaikkan dosis obatnya. Nah ini nanti juga akan dibahas lanjut di mata kuliah interaksi obat di semester berikutnya. Kembali juga mata kuliah ini. Nah ini yang disebut makane tadi, ini penjelasan nomor 6 ini juga menjadi penjelasan kenapa bentuknya tablet, bentuknya puyer, bentuknya kapsul itu tidak boleh diberikan, tidak boleh diberi cap, tidak boleh diberi klaim sebagai pangan fungsional. Itu bukan, itu suplemen. Suplemen dan pangan fungsional beda. Nanti ada beda lagi dengan nutraceutikal, itu beda lagi juga. Nah itu ini pentingnya dalam pembacaan label makanan. Jadi nanti teman-teman sebagai calon ahli gizi harus pandai betul membaca label makanan, jangan hanya membaca label harganya saja, tetapi ada manfaat. Oh saya minum ini buat apa ya? Jadi saya pernah tuh sampai dilihatin orang Indomaret sama kasetnya Indomaret karena saya baca lama banget di depan kulkasnya itu, baca satu persatu ini bedanya sama yogurt yang satunya ada apa sih? Kok ini dulu ada Cimori ya, pertama kali ada Cimori. Ada Cimori, ada Heavenly Plus, ada merek-merek ini bedanya apa sih? Bakterinya sama nggak sih? Yang satunya Lactobacillus bulgaricus, misalnya. Yang satunya Lactobacillus yang lain, ada berbagai macam Lactobacillus. Atau ada komponen lain yang membedakan, ada nggak sih? Nah itu yang teman-teman perlu kuasai betul sebagai ahli gizi. Nanti ketika ada orang-orang yang ingin diet, ingin info sesuatu, bisa menjawab dengan baik. Kita lanjut dulu. Nah, pangan fungsional jenisnya ada banyak. Kalau dari sudut pandang sumber ada 2, hewani nabati. Kalau dari cara pengolahannya ada 2 juga, secara tradisional ataupun modern. Di tradisional tadi jamu, teh itu juga termasuk tradisional karena tidak butuh banyak teknologi. Tapi kalau yang modern, itu ada pangan-pangan fungsional yang diolah secara modern dengan biasanya pabrikan. Kita cek satu persatu. Yang nabati, mulai dari pangan fungsional yang mengandung isoflavon dari kedelai, likopen dari tomat, anggur, apel, bawang putih. Itu punya manfaat klaim sendiri-sendiri. Nah ini yang dikembangkan. Misalnya, konsumsilah jus buatan rumah tangga ini yang dibuat dari tomat. Loh, kenapa konsumsi jus dari tomat? Minuman jus yang mengandung tomat. Karena tomat mengandung likopen. Likopen berdasarkan penelitian itu bisa membantu mencegah kanker. Oke. Maka saya konsumsi jus pabrikan ataupun jus buatan rumah tangga yang mengandung tomat. Saya konsumsinya berry aja deh. Loh, kenapa berry? Karena bisa membantu mencegah kanker juga. Oke, berdasarkan penelitian tertentu. Saya mau konsumsi jus apel aja atau produk-produk yang diolah dari apel. Loh, kenapa? Apel ternyata mengandung asetilkolin. Ternyata asetilkolin bisa bermanfaat untuk peningkatan daya ingat, misal. Maka saya pilihnya apel, bukan kedelai, apalagi tomat. Nah, jenisnya apa? Ya, silakan nanti kalian cari. Itu yang nanti kalian jadi tugas kalian. Saya cuma melihat bahan makanannya, kandungannya, serta klaim secara umum di masyarakat itu dikenalnya sebagai apa. Yang hewani, silakan konsumsi minyak hati ikan kod. Saya ingat dulu ketika kecil saya dan adik saya disuruh konsumsi minyak hati ikan kod.
Ada mereknya itu. Warnanya kuning. Rasanya kayak telur bebek, tapi enak, rasa jeruk. Nah, kenapa itu diutamakan? Karena ternyata itu mengandung PUFA, polyunsaturated fatty acid, asam lemak tidak jenuh ganda. Makanan yang mengandung PUFA itu disinyalir, diklaim katanya bisa membantu meningkatkan kecerdasan otak untuk anak kecil dan ibu yang sedang hamil, biar nanti anaknya bisa tumbuh baik. Jadi banyak ibu hamil yang mengonsumsi sumber-sumber PUFA ini. Biasanya olahan salmon, sarden, olahan tuna, makanan-makanan dari laut itu tinggi PUFA. Ada juga daging sapi, ini ada manfaatnya sendiri. Terus manfaat ini diambil dari apa sih komponennya? Oh ini ada zat besi sama protein. Terus yang diolah secara tradisional ada jamu. Aneka jamu itu beda-beda. Jadi kalau kalian ingin tadi Rinda dan teman-teman jamunya untuk menurunkan nyeri, nah ini tadi menghilangkan nyeri, maka akan diambilkan jamu yang diolah dari temulawak sama kunyit, atau yang diolah dari kencur dan sari beras. Bukan jamu yang lain, misalnya ada jamu itu dari daun ketela, ada jamu daun pepaya, maaf. Ada jamu dari daun pepaya. Itu kalau kita konsumsi jamu dari daun pepaya bukan untuk meredakan rasa sakit. Oh, kalau anak saya susah makan, misalnya, maka diambilnya adalah jamu beras kencur. Karena kencur ini bisa meningkatkan nafsu makan. Nah, maka kalau anak kecil susah makan, dikasih jamu aja. Tidak mungkin dikasih jamu yang dari lain. Nah, artinya setiap jamu punya manfaat sendiri-sendiri. Manfaatnya masing-masing karena ada komponennya berbeda-beda. Nah, secara tradisional ini. Terus secara tradisional juga, kalau teman-teman main ke Sumatera Barat ada namanya dadi, itu adalah yogurtnya Sumatera Barat. Nah, gitu. Yogurtnya bukan dari susu sapi, tetapi dari susu kerbau. Nah, itu katanya itu bisa menjaga kesehatan saluran pencernaan, menjaga kolesterol, dan yang lain. Ternyata ketika dikaji lebih lanjut, diteliti lebih lanjut, ternyata di dade itu ada bakteri asam laktatnya. Maaf, ini salah ya, bukan prebiotik, tapi probiotik. Maaf, ini salah. Organisme. Jadi bakterinya. Kalau pre, itu it. Artinya makanan dari bakteri itu biasanya serat. Jadi ini salah maaf. Ini probiotik harusnya. Hewannya, bakterinya, organisme. Cara menghafalkannya O sama E itu jangan sampai kebalik karena beda banget. Nah, itu secara tradisional. Nah, yang modern, maka ini contoh pangan fungsional modern menurut Made Astawan. Ini mulai ada serial sarapan pagi. Nah, minum OOan. Nah, itu. Ditambahkan susu untuk sarapan pagi kita. Kayak serat, ada rasa coklatnya. Itu kan seratnya bisa membantu pencernaan anak untuk anak sekolah dan yang lain. Iklannya setiap hari masif sekali. Nah, terus ada lagi juga mie instan. Mie instan lemonilo. Nah, kayak serat karena dibuat dari sari bayam. Harganya lebih mahal, tapi kesehatannya bisa lebih. Untuk kesehatan, kenapa harus perhitungan? Nah, itu iklan-iklan yang ditawarkan. Ada sesuatu hal yang ditawarkan dari produk tersebut. Gitu. Jadi nanti ada makanan ini rendah lemak, rendah kolesterol, bagus untuk kesehatan kita, bagus untuk kesehatan jantung kita, misalnya itu ada. Jadi ada berbagai macam contoh. Produk mereknya apa? Ya, saya sarankan kalian kalau main ke Indomaret, supermarket, Alfamart atau mana-mana, lama-lamalah kalian untuk ngecek, bukan ngecek harga. Apa sih yang ada di sini, ada klaimnya nggak sih? Betul nggak sih klaimnya ini ya? Jadi kalau kalian ya sempatkanlah menjadi seorang nerd ya, sebagai ahli gizi, calon ahli gizi, belajar mengkritisi. Walaupun baru semester 2 nggak apa-apa. Terus ada lagi juga
oh ada minuman cola yang non kafein dan kopi, bahkan ada juga yang kopi non kafein ya. Nescafe non kafein itu ada Nescafe Gold non kafein 100.000. Saya lagi minum ini sekarang. Nah itu disinyalir memiliki manfaat sama seperti kopi, tetapi tidak ada kafeinnya sehingga buat orang-orang dengan penyakit tertentu aman. Jadi ada klaimnya betul di situ. Soft drink yang diperkaya protein, misalnya kamu pengen masak ototnya tambah tuh, yang cowok-cowok yang tadinya krempeng, yuk nggak disukai banyak cewek, nah tiba-tiba mereka konsumsi produk ini. Merek tertentu ya, merek tertentu itu snack barnya. Ada yang susu siap minum, ada permennya, ada minumannya, ada susu serbuknya. Nah, misalnya proteinnya sekian-sekian, sehingga kalau kamu minum itu diimbangi dengan olahraga, maka akan membentuk massa otot yang besar. Cowok-cowok konsumsi minum, cowok-cowok jadilah konsumsi ini sebelum olahraga. Mereka beli itu biasanya untuk membuat tubuhnya lebih berisi. Di sini ada cowok, ada Ivan, kalau nggak salah ya, Ivan, Juan, Corinus, Aci, pernah konsumsi ini nggak? Mereknya, kalau cewek itu kan BRP, diet, jadi lewat iklannya tuh lewat di sela meja yang sempit, ternyata pinggangnya tuh nggak iklan ini, cewek. Itu susu yang membentuk diet. Tapi kalau yang cowok ini biasanya konsumsinya apa ya? Aduh, saya jadi lupa. Elmen. Ya betul, elemen. Nah itu. Cowok-cowok di sini konsumsi elemen nggak? Saya mau tanya dulu. Harganya 8.500 kalau di Indomaret. Kotak kecil kayak susu, kotak kecil isi 120 ml. Ada yang pernah konsumsi? Ivan, Juan, Corinus, Aji, ada di sini semua? Belum pernah, Pak. Oke, belum pernah. Nggak apa-apa. Nanti kalau mungkin buat kamu merasa tidak membutuhkan ini, tapi buat orang lain yang kurang pede dengan badannya, ada yang mengonsumsi elemen ini. Biar dilirik sama cewek. Saya nggak tahu apakah betul cewek menyukai cowok-cowok kekar seperti itu, saya tidak tahu ya. Nah, ada minuman isotonik juga. Misalnya untuk olahraga tertentu, ada, saya sebut merek, misalnya ada Pocari, ada Maison, dan yang lain. Mengandung mineral A, B, C, D, E dengan vitamin A, B, C, D, E misalnya. Ya. Bisa untuk isotonik harian. Bahkan ada yang asli, yang ada badaknya. Yang kakinya ada 3 atau 4. Nah, itu klaim-klaim di iklan. Nah, ada juga yang untuk minuman untuk pencernaan. Terus ada juga yang teh dengan kalsium. Karena teh itu menghambat kalsium, maka ada teh yang dikasih kalsium. Itu berbagai macam produknya di pasaran. Mereknya apa? Tadi beberapa sudah saya kasih contoh. Beberapa yang lain silahkan cek di tempat masing-masing kalian. Nah, ini ada beberapa penelitian tentang pangan fungsional. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buah-buahan kalau dikonsumsi secara utuh ternyata membantu menurunkan risiko diabetes. Ini sebenarnya di slide berikutnya saya ada penjelasannya, tetapi saya tidak usah buka. Saya jelaskan secara verbal saja di sini. Nanti silakan kalian baca sendiri. Kalau dikonsumsi secara utuh bisa menurunkan diabetes. Tapi kalau dikonsumsi dalam bentuk jus, ya dalam bentuk jus, dalam bentuk air, sudah bentuk cair, sudah dihaluskan, itu bisa meningkatkan risiko diabetes. Ketika kadang kita minum jus ditambah creamer, ditambah kental manis, ditambah madu, ditambah gula pasir, dan itu enggak sedikit. Nah, maka yang dimakan itu bisa. Konsumsi dadi itu sudah terbukti bisa menurunkan kolesterol. Jadi susu kerbau di Sumatera Barat. Konsumsi sereal yang ada zat besinya
itu ternyata bisa meningkatkan hemoglobin anak. Maaf kalau tertutup. Akhirnya bisa membantu anak terbebas dari anemia. Untuk anemia hari Minggu nanti ada hari Sabtu itu ada seminarnya besok kita ya. Terus untuk konsumsi roti gandum, aduh bayi saya bangun dengan suara saya. Roti gandum ini kalau diperkaya dengan lupin itu bisa menurunkan tensi. Apa itu lupin? Nanti ada gambarnya. Lupin itu seperti tanaman bunga. Jadi roti gandum diperkaya dengan bunga lupin itu bisa menurunkan tensi. Stevia ini sekarang dijadikan salah satu komponen utama di gula diabetes. Ada diabetasol dengan stevia, ada merek lain saya yang tahu diabetasol karena pernah membelikan, itu ada stevianya. Bukan menggunakan pemanis buatan merek lain, pemanis buatan dari sumber lain, mulai dari aspartam, aselsulfam, sakarin itu tidak digunakan karena ternyata tidak aman. Maka setelah diteliti ternyata daun stevia itu rasanya manis, dijadikan pemanis sebagai pengganti gula dan aman. Ada juga minuman Coca-Cola yang diet. Coca-Cola diet itu katanya tidak mengandung gula sama sekali. Saya coba waktu itu beli juga. Manis? Iya, manis. Cek labelnya, biasanya Coca-Colanya warnanya agak putih silver. Memang betul tidak ada gulanya, tetapi ternyata ada pemanis buatannya untuk menggantikan rasa manis dari gula tadi. Nah, ternyata ketika kita konsumsi itu, setelah diteliti lebih lanjut, meskipun tidak ada gula, ternyata dilaporkan bisa meningkatkan sindrom metabolik dan risiko obesitas. Meskipun tidak ada gulanya. Nah, ini penelitian-penelitian terkait pangan fungsional. Nah, nanti bisa dibaca secara mandiri di kalian semua tentang hal-hal yang mendasari kesimpulan tadi di awal tentang 6 penelitian. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai bunga lupin dimanfaatkan untuk menurunkan tekanan darah. Ini tadi daun stevia, ini ada contoh daun stevianya sebagai natural sweetener. Terus ini contoh hop diet. Nah, sudah selesai. Tugas kalian adalah di pertemuan pertama ini. Nanti di tugas pertama adalah silahkan kalian mampir ke supermarket terdekat, ke toko, ke warung, kemanapun kalian mampir secara berkelompok, mandiri-mandiri bisa bagi-bagi tugasnya. Silahkan kalian cari minimal 3 produk pangan fungsional yang menurut kalian, oh ini pangan fungsional nih, oh ini sesuai dengan karakteristik pangan fungsional. Kalian foto foto botolnya, bungkusnya yang ada tulisannya. Untuk apa? Misalnya untuk makanan merek A, misalnya merek A bisa untuk membantu menurunkan kolesterol darah. Jadi ada klaimnya di situ. Itu kamu foto. Mereknya apa? Klaimnya kamu foto. Terus kamu buka balik botolnya atau bungkusnya, komponennya kamu foto. Adakah komponen-komponen yang memang secara literatur ilmiah itu betul bisa menurunkan kolesterol? Komponen ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Komponen ini bisa meningkatkan... Maaf Pak Dian. Halo? Aji belum di breakout Pak. Dia masuk jam berapa jam segini? Belum di breakout. Aji lupa Bapak. Oke. Nah, itu nanti silakan kalian cari apa mereknya, apa klaim yang tertulis betul di situ. Jadi bukan, kalau jamu itu kan enggak, jamu Simbah Gendongan tadi nggak punya klaim, dia cuma verbal, nggak bisa. Maka kalau mau ya cari yang ada kemasannya, ada tulisannya jelas di situ, kamu capture, terus kamu cek komponennya atau komposisi bahan makanannya, komposisi produknya, kamu analisis kira-kira mana sih dari komponen tersebut yang punya manfaat tadi, yang mendukung manfaat tadi. Gitu. Nah, setiap kelompok mencari kalau tidak 3, 5, saya lupa di format penugasan silahkan dibaca,
3 atau sampai 5 produk. Nanti dianalisis satu persatu. Saya punya contoh penugasannya, contoh karya kakak kelas kalian sudah saya upload juga, kalian bisa jadikan acuan. Tetapi produk yang kalian cari tidak boleh satu merek dengan yang sudah ada di dalam contoh. Jadi cari merek lain, gitu ya. Nanti saya akan baca satu persatu. Jadi yang copy paste itu saya bisa tahu. Enggak akan saya nilai kalau kalian copy paste. Silahkan cari merek yang lain sesuai di wilayah kalian masing-masing. Apapun lebih dari 5 saya hargai lebih baik. Tapi saya kasih batas kalau tidak 3, 5 saya lupa. Silahkan kalian cek. Itu tentang tugas kalian. Kalian bisa analisis. Misalnya, produk ini mengandung vitamin C. Terus dia tulisannya bisa meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya gitu. Mengurangi, mencegah pilek, mencegah sakit. Ya, tentu saja meningkatkan daya tahan tubuh. Kamu cek, ada vitamin C-nya. Kamu bisa cari jurnal. Apa betul vitamin C bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Nah, karena komponennya banyak, silakan kalian harus cerdas-cerdas. Mana sih yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Apakah vitamin C-nya, ataukah gulanya, apakah minyaknya, apakah tepung? Nah, kalian bisa cek satu persatu. Inilah yang saya ingin dapatkan dari kalian. Kalian bisa kritis, kalian bisa memahami bidang gizi ini dengan baik. Itu sekian dari saya. Ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi tentang pangan fungsional dan tentang tugasnya. Monggo. Ada waktu, silakan. Dian, saya Di chat ada pertanyaan dari Elena. Oh iya. Silakan El. Iya Kak, saya mau tanya. Tadi kan disebutkan, maaf Kak, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas kok. Memang agak pelan. Oke Kak. Jadi saya mau tanya Kak, tadi kan disebutkan kalau asetilkolin pada apel itu kan berguna untuk meningkatkan daya ingat. Nah, kira-kira itu berapa persentasenya Pak manfaatnya untuk orang tua yang mulai mengalami penurunan daya ingat? Terima kasih. Oke. Pertanyaannya menarik. Selain asetilkolin di tadi apel, ada juga ginkgo biloba. Pernah dengar nggak sih kalian? Ada yang pernah dengar nggak? Suplemen, produk tanaman namanya ginkgo biloba. Daun ginkgo biloba. Ginkgo. Saya coba tuliskan di sini. Ginkgo biloba. Nah, di chat yang saya tuliskan. Daun ginkgo biloba. Daun ginkgo biloba ini sering dipasarkan bareng ginseng. Mengandung ginseng dan ginkgo biloba. Itu produk yang saya tahu ada ini adalah di Vatigon. Nah, di suplemen Vatigon itu kalau nggak salah itu ada mengandung ginkgo biloba, mengandung ginseng dan echinacea. Saya lupa. Nah itu ada. Di sini di klaimnya jelas Pak, walaupun itu suplemen ya, bukan pangan fungsional karena sudah dalam bentuk tablet. Membantu peningkatan daya pikir, daya ingat. Kalau kalian sempat lihat iklan di TV, ada anak belajar, orang tua laki-laki, bapak-bapak lagi mau garap tugas banyak banget, terus stres, terus gampang capek, nggak inget, gampang lupa, itu iklannya konsumsi itu. Itu telah dicek, ternyata mengandung ginkgo biloba yang punya komponen sebagai peningkat daya ingat. Nah, pertanyaannya menyambung juga pertanyaan Elena. Harus berapa banyak konsumsi itu biar efektif? Nah, gitu ya pertanyaannya Elena juga. Saya nggak bisa jawab. Karena satu, setiap pertanyaan itu harus dijawab dengan risetnya. Coba saya cek di ini dulu ya. Harus dibahas secara mendetail berdasarkan penelitian. Jadi konsumsi apel dulu, terus nanti manfaatnya apa? Sebentar ya. Saya itu menuliskan itu dari mana ya? Saya lupa. Oh, enggak. Nah, saya lupa. Saya nggak bisa jawab ini karena berapa sih apel yang dibutuhkan untuk konsumsi sehari-hari agar manfaat
Kalau kita ngambil satu cuplik manfaat terkait asetilkolin itu harus berapa? Saya nggak bisa jawab. Tetapi ada batasan kita konsumsi sayur dan buah setiap hari. Kalau buah itu batas minimal ya. Batas minimal 150 gram apel buah setiap hari. Untuk mendapatkan manfaat yang whole function untuk kesehatan jantung, untuk saluran pencernaan karena ada seratnya juga, untuk membantu daya tahan tubuh dan yang lain. Tidak hanya soal asetilkolin, itu sekitar kalau buah 150 gram per hari. Kalau dibuat apel, maka sekitar 3 butir apel malang. Apel malang itu kan kecil tuh segegam kita. Itu maka 3 apel malang itu 150 gram. Kalau kecil. Kalau apelnya apel Washington yang merah gede, mungkin cuma 1 atau bahkan mungkin cuma 1,5. Tetapi komponen utamanya adalah 150 gram setiap hari minimal. Itu sekitar 1 porsi, 2 porsi, sampai nanti 3 porsi setiap hari. Jadi sampai 400 gram buah setiap hari. Itu masih dianggap aman. Di atas angka itu bisa mengganggu kesehatan secara umum. Kenapa? Karena kalau serat terlalu banyak, apa kan ada seratnya terlalu banyak itu bisa mengganggu metabolisme zat besi. Serat itu penting, tapi kalau terlalu banyak jadi masalah. Mengganggu saluran pencernaan juga. Dan energinya sedikit, kamu sudah kenyang, tapi nggak makan yang lain, kenyang makan buah. Energinya sedikit, maka kita bisa kekurangan energi. Itu kenapa ada range, nggak boleh kekurangan, tapi juga nggak boleh kelebihan. Yang kelebihan itu salah, berlebih-lebih salah. Tapi kita sebagai ahli gizi harus tahu. Terus yang betul berapa? Batasnya seberapa? Maka saya jawab, karena apel adalah komponen salah satu jenis buah, maka batasnya saya katakan buah itu 150 gram sampai sekitar 300 atau 400 gram per hari sebagai buah untuk mendukung kesehatan secara umum. Mau diambil manfaat dari seratnya, manfaat dari asetilkolinnya, manfaat dari fitokimianya. Ingat, warna dari makanan ketika itu alami itu mengidentifikasikan komponen yang ada di dalamnya. Apel warna hijau komponennya berbeda dengan apel warna merah. Apel warna hijau berbeda dengan jeruk. Jeruk kan kuning itu dalamnya, bukan kulitnya, karena kita nggak makan kulit. Jeruk warnanya kuning. Akan lebih berbeda lagi dengan lemon, berbeda lagi dengan wortel, berbeda karena warnanya beda-beda. Ada berbeda lagi dengan anggur. Anggur warna ungu dengan anggur warna merah dengan anggur warna hijau itu beda semua komponen utamanya. Nah, setiap komponen tadi itu punya manfaat sendiri-sendiri. Jadi kalau angka ini 150 sampai 400 itu kalau kita bisa mengkonsumsi setiap hari secara rutin. Kalau memang berat untuk 400 gram, ya nggak usah 400 gram. 300 gram aja boleh kok. 300 gram itu berarti 3 butir. 3 butir yang ukuran besar, ukuran sedang besar, sedang ke besar, atau 3 pisang Ambon. Pisang aja. Pisang Ambon itu 120 gram. Nah, ini setiap hari. Maka setiap kali makan ada satu buah. Makan pagi, makan siang, makan sore, satu buah. Itu nanti bisa mendapatkan manfaat kesehatan secara umum, tidak hanya manfaat khusus dari asetilkolin. Itu ya, Elena Vena ya. Terkait dengan dosisnya berapa, saya kalau mau menjawab ini harus membaca jurnalnya dulu. Karena nanti terkait sama dosis. Oh, kalau apelnya cuma 1 butir, sama orang yang mengonsumsi apelnya 2 butir, atau orang mengonsumsi apelnya 3 butir, itu dampaknya beda-beda. Maka ada permainan dosis di sini. Itu nanti jadi harus dijawab dengan jurnal. Itu L. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, ada pertanyaan lain? Monggo. Bagi saya ini penting topik soal functional food karena ini menjadi landasan kita buat membantu teman-teman di luar bidang kesehatan dan gizi ketika mereka melakukan sesuatu, mengonsumsi sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin itu hoax. Jadi kita bisa tanamkan dengan baik. Gitu.
tadi ada bilang teh hijau bisa menurunkan lemak, bisa membantu buat diet, itu hoax atau enggak sih? Kalian bisa jawab nanti lewat jurnal. Kalaupun betul, apa sih yang menyebabkan teh hijau bisa menurunkan lemak? Kenapa enggak teh yang lain? Harus dijawab dengan jurnal. Tapi itu bukan topik kita hari ini. Tapi kalau mau tanya juga enggak masalah. Ada yang ingin tanya lagi? Monggo, Mas. Kita masih punya waktu 7 menit. Monggo. Absensinya jangan lupa. Oke, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Sudah cukup? Oke, kalau memang sudah cukup, oke, nggak apa-apa. Minggu depan sesuai jadwal sebenarnya itu kan sore, tapi karena memang saya nanti sore mau berangkat ke Jogja, itu tabrakan dengan jadwal kereta, maka saya arahkan pagi. Untuk minggu depan, kalau memang mau diarahkan pagi, silakan nanti PJ bisa menghubungi saya untuk menyesuaikan jadwal. Mau dibuat pagi boleh, dibuat sore sesuai jadwal juga boleh. Itu jadi tentatif saja. Disesuaikan nanti jangan-jangan ada mata kuliah lain yang mendadak pakai jam 10 ini. Gitu. Jadi nggak harus fix di jam 10. Fixnya adalah sore. Tapi kalau mau pindah maju mundur, boleh. Karena sepertinya ada banyak libur hari Kamis dan hari Jumat dan mengincar hari Rabu ini sebagai pengganti jadwalnya. Gitu. Nanti silakan PC bisa hubungi saya buat deal-dealan jadwalnya ganti ya Pak minggu depan jam 10. Atau tetap aja itu juga boleh. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Sebelum saya tutup hari ini. Ya, Pak. Oke. Kalau sudah tidak ada, terima kasih buat perkuliahan hari ini. Silakan buat teman-teman yang tadi telat, Aji, kalau kamu kuliahnya telat, harapannya kamu tidak telat lagi. Pertemuan pertama masih saya izinkan masuk, pertemuan berikutnya barangkali saya sudah kick out kamu. Tidak akan saya izinkan. Iya, Pak. Oke. Maaf, Pak, saya lupa. Oke, saya tidak ada toleransi lagi buat lupa, ketiduran, capek, dan yang lain. Kecuali hal-hal yang memang tidak bisa dihindari. Karena kalian sudah akan mendapatkan kuota internet paling nggak minggu ini atau minggu depan. Gitu. Jadi sudah tidak ada masalah dengan kuota dan yang lain. Oke, semoga bisa diikuti dengan baik, kita bisa dapatkan manfaat yang baik. Saya mohon maaf kalau penjelasan saya ada yang mungkin masih kurang. Kita bisa diskusi lain di grup WhatsApp kalau memang ada yang masih ingin dikonfirmasi lagi. Barangkali terkait dengan tugas, Pak ini betul nggak ya Pak punya sebagai pangan fungsional atau apapun itu di wilayah kalian barangkali ada merek yang berbeda-beda. Itu silahkan nanti bisa didiskusikan di grup. Itu sekian dari saya. Terima kasih buat hari ini. Selamat siang, berkah dalam. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.